Shalom, puji syukur, dan terima kasih kepada semua kita yang sudah bersama-sama pada saat ini mengikuti dalam renungan kita setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih, puji kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita di dalam pekerjaan kita. Saudara-saudara, pada saat ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita mendengar renungan kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Tuhan Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang tempat kami berserah dan kami sentiasa percaya kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, memohon pengampunan atas segala dosa, kesalahan, perbuatan kami, agar kami layak untuk memohon setiap permohonan doa kami. Pada waktu ini Tuhan, berkatilah keluarga kami, saudara kami, adik-beradik kami, agar mereka juga berada dalam keadaan yang baik. Dan berkati juga kami yang mendengar firman Tuhan ini, agar diberikan kekuatan dan diberikan kebijaksanaan untuk menerima firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tajuk ataupun judul renungan kita pada saat ini adalah Abram dan Sarah. Ayat kita di dalam Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Tidak banyak yang dicatatkan dalam Alkitab di mana orang mentertawakan sesuatu yang Tuhan katakan. Akan tetapi apa yang Abraham baru saja dengar dari Tuhan pastinya kedengaran sangat mustahil. Dia tidak pernah mendengar perkara seperti itu sebelum ini. Seorang istri yang tidak dapat hamil selama beberapa dekad kini akan mempunyai seorang anak lelaki jika dia dan semua lelaki dalam rumahnya disunat. Saudara-saudara, mari kita menghadapinya. Iman kita bertumbuh dan paling ketara apabila kita berhadapan dengan situasi yang mustahil. Tuhan boleh membuatkan Sarah subur mengikut perjalanan fase biologi yang normal, yang mana sudah tentu tidak memerlukan banyak iman untuk menghasilkan seorang anak pada waktu itu. Akan tetapi, untuk mengharapkan seorang wanita tua yang sudah melewati tahun subur untuk mengandung, yang rahimnya mati, untuk mendapat mengandung adalah melebihi doa dan impian orang yang paling berharap. Saudara-saudara, sekiranya surga akan menjadi milik kita akhirnya, semua anak Abraham perlu belajar untuk mengamalkan iman yang sama seperti saudara leluhur rohani mereka. Dalam cerita tentang iman ini, perintah Tuhan kepada Abraham untuk disunat ketika Sarah mandul memberi pengajaran tentang sifat kepercayaan yang benar. Bagi pemahaman manusia biasa, disunat untuk mendapatkan seorang bayi kelihatan tidak masuk akal. Nampaknya ada sedikit kesepadanan antara masalah dengan penawar. Saudara-saudara, akhirnya kita semua sebagai anak-anak Tuhan harus percaya pada kata-kata Yesus. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Matius 19 ayat 26. Kalaulah kita melibatkan Tuhan dalam setiap situasi,
apa yang kelihatan di luar harapan, di luar kepercayaan, dan tidak dapat dipulihkan akan tiba-tiba berubah menjadi kemungkinan yang tidak terbatas. Jadi saudara-saudara, oleh itu jangan kita melihat pada kekuatan dan sumber kita sendiri yang sangat kecil ini untuk mengatasi cabaran-cabaran di hadapan kita, karena bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6. Satu firman yang sangat membangun kepada kita. Satu firman yang benar-benar mengajak kepada kita agar kita lebih dekat percaya kepada Tuhan. Paling penting, ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Abraham dan Sarah, orang tua, di mana diberikan kepercayaan daripada Tuhan untuk membawa bangsa-bangsa agar dekat kepada Tuhan. Juga Tuhan menyatakan kepada Abraham bahwa Abraham akan mempunyai seorang anak laki-laki dalam usianya yang sudah lanjut, di mana Abraham pertamanya mentertawakan kata-kata itu. Tetapi akhirnya dia juga percaya bahwa Tuhan pasti dapat memberikan yang terbaik. Saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan firman Tuhan kita hari ini, waktu ini, benar-benar membawa kepada kita agar kita melihat kepada Tuhan. Diri kita ini, apakah kita benar percaya kepada Tuhan? Apakah kita ini mentertawakan jika Tuhan memberikan arahan yang sesungguhnya datang daripada Dia? Tetapi kalau kita sebagai umat Tuhan percaya kepada Dia, beriman kepada Dia, maka kita yang perlu kita lakukan adalah pertobatan sejati. Ingat, kita sebagai umat Tuhan harus ada pertobatan di dalam diri kita. Dan pertobatan itu adalah pertobatan yang sebenar, bukan yang palsu. Terima kasih dengan firman Tuhan hari ini. Biarlah memberikan kita satu berkat kerohanian bagi iman kita masing-masing. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan sentiasa memberikan satu firman yang sangat baik kepada kami setiap hari. Kami diberikan kekuatan, berikan nasihat, sehingga kami tahu bahwa diri kami sebagai manusia, sebagai umat Tuhan haruslah penuh dengan pertobatan. Pada saat ini Tuhan, biarkan diri kami, hidup kami ini datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kami kepada Tuhan, dan bertobat sesungguhnya, agar kami layak di hadirat Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah semua yang mengikuti renungan pada saat ini, agar mereka benar-benar merasakan pimpinan penjagaan Tuhan. Bagi mereka yang punya masalah, Tuhan bantu selesaikan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang berada dalam keadaan yang baik, Tuhan tetap lindungi dan jagai mereka. Karena kami sebagai manusia, kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kami serahkan diri ini kepada Tuhan, dan Tuhan akan memimpin kami ke dalam jalan yang baik. Inilah doa kami Tuhan, mengampuni dosa kami, kesalahan kami serahkan hidup kami kepadamu. Di dalam namamu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.